Dia baca Quran tapi dia dilaknat. Iya. Gimana itu ya? Nah, itulah yang gimana sih agar akhirnya di sini kita akan sama-sama belajar gitu ya. Supaya kita yang merasa kita ini cinta dengan Al-Qur'an, tapi cinta kita tuh disambut dengan Al-Qur'an gitu ya. Masya Allah. Nah, ini sangat penting banget ini. Iya, nggak bertepuk sebelah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah semangat sekali ini. Selamat malam dan Assalamualaikum sahabat Mida dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di acara yang kita tunggu-tunggu nih. Dan pastinya sahabat ini semua pada nunggu-nunggu juga nih. Kapan sih hadir lagi podcast sahabat Mida? Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi membersamai sahabat-sahabat semua dalam salah satu konten yang ada di Mida Channel, salah satu kanal YouTube yang insya Allah akan mengedukasi dan menginfokan hal-hal yang bermanfaat buat sahabat semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Haitsul Haq selaku ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia dan juga host yang akan selalu membersamai di insya Allah ya, insya Allah kita harus insya Allah jangan sampai mendahului ya. Insya Allah akan terus membersamai sahabat-sahabat di channel YouTube ini. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah setelah hampir 5 bulan nih kita vakum, break. Alhamdulillah karena tugas sana sini dan alhamdulillah hari ini kita bisa lebih eksis. Apalagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ini saya udah ngobrol aja nih. Harusnya saya kenalan dulu nih. Ya, sahabat Mida, alhamdulillah tadi saya sudah perkenalan ya. Nah, ini di depan saya ada Ustadz Heri Saputra. Masya Allah. Beliau adalah salah satu mitra dai kami di Mitra Dai Indonesia. Masya Allah, pengalaman beliau sudah cukup banyak dari perjuangan dakwahnya begitu Ustaz ya. Ya, dari mulai dakwahnya, ngajarnya, lalu aktivitasnya sekarang, mungkin boleh cerita-cerita dikit. Nah, nanti mungkin detailnya biar kita dengarkan Ustadz Heri yang menjelaskan kepada teman-teman sekalian nih. Oke, silakan Ustadz. Baik. Ulang salam dulu ya. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur banget nih dapat diundang oleh Mida ya, Yayasan Mitra Dai Indonesia di kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Tentunya bisa menyapa sahabat Mida semuanya gitu. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan, saya Heri Saputra. Jangan kaku Heri. Dong, ya. Jangan kaku, santai. Saat ini domisili sih di Jakarta Barat ya, di Jakarta gitu. Barat. Tapi sebelahan sih sama Jakarta Selatan itu di perbatasan ya, perbatasan. Untuk aktivitas sehari-hari ngajar di salah satu pesantren Quran Yatim Du'afa. Alhamdulillah pesantren kita itu gratis ya, berbeasiswa. Oh, Masya Allah. Udah usah ngajar di situ ya? Iya, alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Basicnya sih masjid yang kita sulap lah ya. Jadi masjid. Masya Allah. Jadi kita, basic. Ya, basicnya masjid. Iya. Terus kita berdayakan untuk lembaga pendidikan sekaligus gitu. Berarti kayak siar-siar yang back to masjid, semua berawal dari masjid iya, gitu bisa. Jadi pondok pesantrennya itu dikelola oleh masjid. Masjid. Jadi dananya bukan dari masjid ya. Maksudnya itu yang menaungi masjid gitu. Gitu, dananya sendiri nanti. Di Jakarta sahabat masih ada tempat yang berbeasiswa dan kalau dekat dengan masjid pasti ya, aktivitasnya di masjid. Ya, Masya Allah ya, di masjid, ngapal Quran, sholatnya juga pasti jamaah Ustaz ya. Insya Allah. Masya Allah itu sangat berharga. Jadi ini ya. Jadi bisa masuk itu nanti ke golongan yang syabun qalbuhu yata'alaq bil masjid gitu. Muta'alliq bil masajid ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman boleh kalau domisili di situ ya. Oke, kalau pengalaman dakwahnya boleh cerita Ustaz? Pengalaman dakwah ini nanti jadi ria ya. Enggak, ini kan sharing. Waliyadzubillah ya, ini kita hadis bin ni'mah. Hadis bin ni'mah. Jadi kalau pengalaman dakwah alhamdulillah pernah di awal mula itu ketika masih kuliah itu pernah kita diminta untuk ngisi di pesantren ekonomi, pesantren di Bogor. Pesantren itu sempat itu seminggu sekali
Kemudian setelah lulus kuliah itu kita lanjut ke Bekasi, tepatnya di Bekasi Timur, di Tambun Selatan. Tambun. Ngapain itu, Ustaz? Itu kita di situ base campnya sih di masjid juga, masjid. Kemudian ngajar TPA, ngajar SDIT, gitu. ya. Di masjid ya ngajar buat pengajian untuk bapak-bapaknya, gitu sama gitu. anak-anak yang ada di sekitar tersebut. Kemudian seminggu sekali juga itu kita ke Muara Gembong itu. Berarti sudah terbiasa terjun ke masyarakat nih ya. Ya. Masya Allah. Kita mesti siap sih. Bukan terbiasa tapi udah panggilan lah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti itu. Katanya pernah ke NTT juga, Ustaz. Oh iya. Boleh dong cerita dong. Itu gimana ceritanya itu dakwah ke NTT itu, Ustaz? Gimana ceritanya bisa sampai sana. Tapi gitu kalau Ustaz, Afwan asalnya dari mana, Ustaz? Oh ya, kalau asal saya nih dari Jambi. Nah, Jambi teman-teman, dari Jambi. Dari Jambi. Boleh tag Ustaz Heri. Insya Allah bisa ketemu nanti kalau Ramadan ya. Biasanya pula kita Ramadan setahun sekali. Pas lagi walimah kali, Ustaz ya? Boleh, doakan. Amin. Kita doakan ya sahabat semua, semoga saat Heri segera menyegerakan nih. Amin ya Rob. Oke, terus gitu tadi mau di NTT-nya gitu. Iya. Di NTT-nya. Jadi setelah selesai tugas di Bekasi tepatnya saat kira-kira tahun 2017 ya, 2017 itu kita lanjut ke Nusa Tenggara Timur, NTT, tepatnya di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Manggarai Barat lah, bukan Labuan Bajo. Yang suka jadi iklan UC 1000 itu. Iya, yang lagi rame di ketemu Komodo saat di sana. Iya, yang lagi rame di post sama Pak Sandiaga Uno tuh ya. Di IG-nya kalau kita lihat itu kan. Iya. Nah, itu di situ, tapi bukan di situnya ya. Di daerah pegunungannya lah kita disebutnya di sana. Jadi kalau Komodo kan di daerah pulau ya sebutannya. Kalau kita di pegunungannya. Alhamdulillah di sana setahun membersamai orang-orang di sana. Ya, alhamdulillah sangat luar biasa ya pengalaman di sana. Masya Allah, di lingkungan yang jelas dari suku budaya jelas berbeda banget kan. Kemudian agama ya di sana ya tahulah ya. Masya Allah, artinya banyak lah ya pengalaman-pengalaman baru dengan kultur budaya yang baru mungkin di sana ya. Alhamdulillah. Sekarang aktivitas tadi ya di kalau sekarang di pondok fokus itu ya. Di sana sambil ya, masih studi Zat? Masih lanjut studi di Muhammadiyah Jakarta S2. Alhamdulillah. Masya Allah, kita doakan juga nih semoga Ustadz Heri segera bisa menyelesaikan studinya nih. Amin. Kalau status alhamdulillah masih belajar. Masih proses. Insya Allah. Alhamdulillah. Tadi ya kita sudah sedikit kenalan sama Ustadz Heri Saputra nih, sahabat. Beliau insya Allah hari ini akan memberikan ilmu yang sedikit dari yang banyak beliau miliki kepada kita semua. Khususnya konten kita di podcast Sahabat Midani agar mendekatkan interaksi kita dengan Al-Quran, baik dari sisi teknis membacanya, atau dari sisi tafsirannya, atau dari sisi motivasinya nih. Kira-kira gimana sahabat-sahabat ini bisa bermuamalah sama Al-Quran, muamalah yang bagus gitu ya, berinteraksi yang bagus, aktif dan lain-lain lah. Insya Allah nanti kita akan dengarkan oleh para pemateri kita nih sahabat. Insya Allah kita akan undang dan Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah malam hari ini, kebetulan ini udah agak malam ya. Hari ini kita akan menyimak dari beliau itu materi tentang bagaimana cinta kita. Wah, kita udah ngomongin cinta-cinta nih malam-malam nih. Ya, cintamu dan cintanya yaitu Al-Quran itu bisa saling bersua. Jadi bagaimana kecintaan kita dengan kecintaan Al-Quran itu bisa saling klop ya, bisa saling masuk dan bersua. Mungkin nanti insya Allah kita akan menyimak apa-apa yang akan disampaikan. Ini slide-nya sudah ada ya, sementara masih seperti ini ya, mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang jelas. Nanti boleh kita kirim materinya di deskripsi ya, di deskripsi boleh nanti kita share ke teman-teman. Ya, baik, Ustadz Heri insya Allah akan menjelaskan kepada kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Ustadz, santai aja, jangan kaku. Ini kita lagi podcast, jadi nanti sambil tektokan aja ya. Kalau mau haus, minum-minum dulu juga boleh.
ini minumannya masih kosong. Mungkin ada yang mau mewarnai ya, atau mau ikut mensponsori, ya ahlan wa sahlan. Tapi kita simak dulu materi dari Ustaz Heri. Tafadhol masykur Ustaz. Insyaallah jazakumullah khair Ustaz Rizky yang telah mengundang saya di kantor yang luar biasa ini ya, Masya Allah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar ya. Saya sebutnya belajar bareng lah ya. Soalnya kita masih belajar juga kan sayanya. Baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffirus sayyi'at. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Mida dimanapun berada, izinkan saya Heri Saputra yang fakir ini untuk sama-sama belajar ya, sharing bareng kita pada saat ini. Yang mana di sini saya ingin membahas tentang bagaimana sih agar cinta kita dan Al-Quran ya, dan cintanya Al-Quran itu bisa bersua gitu. Kenapa? Karena ada sebuah makalah yang mengatakan begini Ustaz. Gimana tuh? Kam min qari'in Qur'an yul'anuhu katanya. Kam min qari'il Qur'an yul'anuhu. Yul'an. Apa tuh Ustaz nanti ya? Berapa banyak dari pembaca Al-Quran yang justru dia mendapatkan laknat dari Al-Quran itu sendiri. Baca Quran tapi dilaknat. Gitu kan. Kan jadi gimana ya? Sama seperti kita di Al-Quran itu kan fawailul lil musallin gitu ya. Oh iya benar. Fawailul lil orang sholat kok tapi dicelakakan. Celaka ya. Iya, wail ya kan. Nah, jadi dari sinilah akhirnya artinya tidak semua orang yang cinta Al-Quran dicintai Al-Quran juga dong berarti kan gitu. Iya juga sih. Iya kan? Benar. Makanya di sini tadi dia baca Quran tapi dia dilaknat. Iya. Gimana itu ya? Nah, itulah yang gimana sih agar akhirnya di sini kita akan sama-sama belajar gitu ya. Supaya kita yang merasa kita ini cinta dengan Al-Quran, tapi cinta kita tuh disambut dengan Al-Quran gitu ya. Masya Allah. Ini sangat penting banget ini. Iya, nggak bertepuk sebelah tangan kita gitu berpikir kan. kalau kita sudah baca Quran tuh ya udah bener aja. Udah bener aja gitu kan. Padahal ada sisi di mana mungkin Masya Allah ya. Nah, disinilah nanti kita akan sama-sama belajar. Baik, lanjut ya ke selanjutnya. Loh, ini kemana nih? Bisa tuh. Gitu. Nah, teman-teman sahabat Mida sekalian, pasti sering ya dengar kita sering dengar istilah seperti ini. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu menenangkan, ya enggak? Al-Quran itu menenteramkan jiwa. Al-Quran itu apa? The one only solution katanya gitu kan. Istilahnya gitu ya, satu-satunya solusi gitu katanya. Di mana Al-Quran itu katanya bagi mereka yang membacanya itu bisa menenteramkan jiwa, mendamaikan hidupnya gitu ya, menenangkan, mencerahkan, menenteramkan, bisa gitu menjadi pedoman dalam hidup. Bahkan kan ada tuh ya sekarang tuh para munsyid gitu ya, para penyanyi nasyid-nasyid yang mengatakan katanya Al-Quran tuh dibolak-balik semakin asik gitu ya. Oh gitu. Ya, dibolak-balik semakin asik, dibaca semakin menarik katanya. Bener nggak tuh gitu? Itu kenapa? Itu semua realita atau hanya sebatas klaim saja. Kenapa saya ingin katakan seperti itu? Karena nyatanya gitu ya, sahabat media sekalian, banyak kok hari ini orang yang ternyata jauh dari Al-Quran, enggan bersama Al-Quran, nggak betah sama Al-Quran, apalagi bahkan ya maaf ini tidak sedikit dari kita itu yang kadang masih belum bisa baca Al-Quran gitu. Saya pernah ikut satu daurah ya dari Dars Quran itu, Teras Quran. Dia survei katanya di Bekasi aja ada sekian ribu katanya yang belum bisa baca Al-Quran. Bekasi itu rumah mertua Zat. Ya masuk list lagi. Makanya jadi wajar aja kalau hari ini sekolah-sekolah bahkan banyak bermunculan rumah-rumah Quran gitu ya. Betul. Dan itulah ya untuk membentengi yang tadi menghapus orang-orang yang masih buta Al-Quran gitu, buta ayat. Iya. Nah, jadi kita akan udah ada survei yang satu daerah aja tuh banyak banget yang belum bisa baca Quran Zat, ya? Segitu banyaknya gitu. Masya Allah. Makanya kita pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya statement seperti ini sebenarnya klaim aja atau bukan gitu kan. Nah, sedangkan di realita di lapangan masih banyak yang baca aja masih belum bisa gitu. Terus gimana dia bisa menjadi
penenang, role model tadi kan, kehidupannya jadi maps dalam kehidupannya kan jauh sekali gitu. Nah, kita akan mengawali dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairum minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Nah, jadi firman Allah ini bagian hadis daripada firman Allah ya, disebut dengan hadis qudsi yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Di sini Allah mengatakan bahwasanya Allah itu berserta atau bersama prasangka hamba-hambanya katanya. Jadi kalau hambanya itu mengingat dia, mengingat Allah, maka Allah pun akan ingat hambanya gitu. Betul. Dan kalau hamba itu, kalau seorang hamba mendekat kepada Allah satu jengkal bahasanya, Allah itu akan datang, akan mendekati hamba itu satu hasta. Kalau hamba itu datang atau mendekat pada Allah satu hasta, Allah akan datang atau mendekat kepada seorang hamba itu satu depa. Kalau seorang hamba itu mendatangi Allah dengan cara berjalan, ya, biyamsi, Allah itu akan mendatangi harwalatan itu berjalan juga tapi lebih cepat. Artinya apa? Dari firman Allah di sini kita bisa pahami bahwasanya Allah itu pengen lebih baik daripada hamba-hambanya gitu. Betul. Ketika hambanya itu datang pengen dekat kepada Allah, Allah pun akan datang akan lebih dekat lagi. Artinya gini, kalau kita coba kaitkan dengan Al-Quran tadi, Al-Quran kan kalamullah, perkataan Allah. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, mestinya ya seperti statement tadi di atas. Harusnya kita emang menjadi damai, tentram gitu kan, karena Allah kan pengen lebih baik. Berarti ketika kita mengingat Allah dengan membaca Al-Quran, Allah pun akan ingat kita. Allah akan datang lebih lagi. Itu Allah ya yang berusaha memberikan feedback yang lebih dari kita ya. Artinya, tapi kok kenapa hari ini banyak orang yang masih jauh dari Al-Quran, masih nggak nyaman dengan Al-Quran, bahkan tadi belum bisa baca Al-Quran. Nah, mungkin salah satunya karena ada yang salah dengan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran tadi. Ada yang kurang tepat, sehingga yang harusnya tadi Allah itu bisa lebih lagi dari kita, justru kita nggak dapat feedbacknya, tuh nggak dapat gitu. Nah, itulah kenapa disebutkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura dalam surah An-Najm gitu kan. Jadi seseorang itu, seorang hamba itu akan memperoleh sesuatu itu sesuai dengan usahanya gitu. Jadi kalau kita misalnya nih hari ini belum nyaman gitu ya dengan Al-Qur'an, belum betah dengan Al-Qur'an, karena mungkin usaha kita ya baru sebatas itu gitu. Belum ada effort yang lebih. Sehingga kita ya belum bisa nyaman. Belum bisa menenangkan, menenteramkan gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahannya apa? Bisa jadi karena emang kita tuh belum tahu keywordnya gitu ya untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Misalnya saya ingin analogikan sederhana seperti para pekerja. Akan ada orang yang misalnya kerjanya di kantoran, ada yang bertani gitu ya, ada yang juga misalnya orang itu kerjanya lebih ke bisnis gitu. Nah, kenapa mereka bisa bertahan di situ? Karena mereka nyaman, dan mereka tahu cara kerjanya, ya enggak? Kalau pembisnis disuruh ke tani, itu bisa tanaman itu gagal panen itu bisa. Karena dia nggak tahu caranya kan, cara bertani kan. Bahkan dia bisa tumbuh aja udah seneng banget itu. Nah, jadi gimana sih caranya supaya kita itu bisa nyaman, bisa ya betah bersama Al-Quran? Maka perlu ada keywordnya, caranya supaya kita tuh nyaman tadi gitu. Seperti orang yang kerja tadi. Orang kerja tadi kan, ketika dia sudah menyukai profesinya,
ya dia akan merasa nyaman, merasa selain maksimal, menyukai, ya. iya selain menyukai dia juga tahu cara kerjanya gitu kan. Betul. Kalau misalnya nih, misalnya saya ya, saya ngajar disuruh misalnya editing video misalnya kayak gini, ada video, ada apa, saya pasti bakal nggak bisa itu. Tapi karena sekarang belum tahu ilmunya kan. Hybrid udah harus bisa tuh. Kan? Nah, maka perlu tahu ilmunya ke situ supaya kita nyaman, biar bisa kita terbiasa. Nah, inilah yang akan kita bahas supaya akhirnya cinta kita dan cinta Al-Qur'an itu bisa bersambut, bisa ketemu. Kita baca menghadirkan ketenangan. Kita baca menghadirkan solusi, ketentraman. Nah, ini penting banget. Ini yang akan kita bahas ya, supaya Masya Allah, aku dan kamu bisa menjadi kita, misalnya itu ya. Gitu. Supaya kita dengan Al-Qur'an itu bisa nyaman lah tadi gitu baca Quran. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke. Baik. Kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm tadi, wa alaysa lil insani ma sa'a wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dari sini saya ingin mengatakan bahwasanya bahagia itu butuh usaha gitu. Bahagia butuh usaha. Ketika kita ingin bahagia bersama Al-Qur'an, ingin nyaman dengan Al-Qur'an, maka perlu ada usaha yang besar untuk mendapatkan itu semua gitu. Betul. Karena seperti firman Allah tadi gitu. Nah, apa saja sih yang perlu kita lakukan supaya penting nih sahabat nih, kita bisa nyaman dengan Al-Qur'an? Karena begini, saya ingin analogikan dengan orang yang membaca komik misalnya. Komik. Iya. Kenapa komik? Karena emang nggak semua orang suka komik gitu. Betul. Saya salah satu orang yang tidak suka komik. Kenapa itu, Ustaz? Kurang suka aja ya. Nah, ada yang bilang tuh gini, baca komik tuh ribet katanya. Kenapa? Nggak tahu letaknya harus dibaca dari mana, mulainya dari mana akhirnya katanya. Kenapa? Ya karena memang orang itu belum tahu cara baca komik gitu kan. Teknik baca komiknya gimana gitu kan. Harus mulai dari mana. Gitu juga dengan Al-Qur'an. Jadi sahabat Midas sekalian, kenapa kita mungkin belum nyaman dengan Al-Qur'an? Karena kita mungkin belum baik dalam membaca Al-Qur'an tersebut. Belum ngerti apa yang sedang kita baca, belum tahu tahapan-tahapannya ini yang mau dibahas sama Ustaz ini. Inilah yang akan kita bahas, yang semoga gitu ya sahabat Midas semuanya, ketika kita bahas ini, interaksi kita dengan Al-Qur'an bisa lebih baik lagi. Betul. Yang pastinya konsistensi kita bisa lebih terjaga begitu. Apalagi udah mau Ramadan nih, Ustaz ya. Nah, mau Ramadan, bulannya Al-Qur'an gitu ya. Ramadan bulannya Al-Qur'an, maka ini penting untuk kita ketahui. Supaya kita nanti nyaman gitu sama Al-Qur'an. Kayak kita nyaman sama keluarga kita gitu ya. Tadi tipsnya nggak dijawab dulu, Ustaz. Oh iya, kita bahas satu. Nah, setidaknya sahabat Midas sekalian, ada 5 hal yang perlu kita lakukan, 5 tahapan agar kita bisa semakin nyaman bersama Al-Qur'an gitu ya. Ini versi saya ini ya. Nanti boleh sahabat-sahabat sekalian tambahkan di kolom nantinya apa saja. Yang pertama itu ta'allum, yaitu belajar. Yang kedua itu tilawah, mendawamkan ya konsistensi dalam baca tadi. Kemudian tahfiz, setelah kita bisa lancar membaca kita menghafal. Kemudian keempat ada tadabbur. Nah, supaya asik gitu kan bacanya. Nah, kita perlu tadabburi gitu. Jadi kita ngerti loh, kita sedang bahas ini. Mungkin saja ayat yang kita baca itu sedang relate sama kehidupan kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah ta'lim tentunya ya. Kita ajarkan apa yang sudah kita Ta'allum itu apa sih? Ta'allum itu belajar. Ta'allum itu belajar, sahabat. Dari asal katanya ta'allama ya ta'allamu dalam bentuk masdarnya gitu ya. Yang pertama ta'allum tadi, belajar. Nah, kenapa belajar ini menjadi penting untuk maksudnya mempelajari tahapan untuk membaca Al-Qur'an gitu ya. Menjadi penting karena Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kan begitu Ustaz ya. Kan nggak sama dong orang yang mengetahui dengan orang yang nggak tahu itu, nggak sama. Nah, jadi supaya kita bisa gitu ya, maka kita perlu pelajari
Kenapa? Agar kedudukan kita nanti bisa menjadi lebih baik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Masya Allah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani, gitu. Masya Allah. Artinya apa tuh, Ustaz? Nah, orang yang mahir ya, mahir itu berarti dari bahasa Arab tuh, Ustaz. Ya, mahir. mahir. Ya, lancar gitu ya bacanya. Kursus mahir gitu ya. Ya. Nah, orang yang mahir membaca Al-Qur'an, kelak dia akan bersama para malaikat yang mulia gitu ya. Nah, sedangkan orang yang yata'ta itu apa ya? Masih terbata-bata gitu ya. Masih sulit lah baca. Belajar lah ya. Masih belajar. Dia memiliki 2 kebaikan ya, 2 pahala. Nah, ini indahnya Al-Qur'an itu. Kalau kita yang lagi belajarnya aja dapat 2 pahala ya, 2 lagi pahalanya. Pahala karena terbata-batanya tadi ya, syakun merasa beratnya, dan pahala belajarnya jadi. Masya Allah. Nah, makanya teman-teman ini ya, sahabat Midas sekalian, yang masih belum bisa mungkin boleh tuh dipelajarin mulai dari belajar Iqra misalnya, atau tilawati atau usmani ya, apa deh yang mudah, bertahap lah ya. Setelah itu baru nanti mempelajari baca Al-Qur'annya itu gitu ya. Betul. Karena itu tahapannya kan kayak kita sekolah, nggak bisa dong kita langsung baca, langsung kuliah. Iya, atau baca langsung 1 kalimat. Betul. Pasti bertahap dulu ya. Tahu huruf U-nya dulu gitu ya kan. Betul. Nah, nanti setelah itu baru pelajari makharijul hurufnya gitu kan. Sifat-sifatnya, tajwidnya. Betul. Sehingga kita baca itu enak gitu, nyaman gitu. Intinya harus ada proses yang dijalani dulu sampai dia nanti bisa gitu, benar. Yang kedua, oke, selanjutnya tilawah tadi ya. Tilawah. Familiar lah ya bahasanya ini tilawah. Udah tilawah udah sering banget kita dengar. Udah nggak asing lagi. Nah, kenapa? Tapi apa yang dimaksud dengan tilawah sini? Maksudnya adalah konsistensi dalam membaca itu. Jadi setelah kita tadi belajar tadi ya dari Iqra tahapannya. Nah, itu kan ketika kita masuk ke dalam Al-Qur'an belum tentu kita langsung lancar juga, Ustaz. Iya, betul. Jadi ibaratnya seperti orang naik sepeda tuh. Naik sepeda kan baru belajar tuh kadang 1-2 kali dayungan berhenti. Kadang jatuh dulu. Kata orang kalau nggak jatuh nggak bisa naik sepeda. Iya. Nah, baca Al-Qur'an juga gitu. Jadi awalnya tadi dari Iqra tadi, kemudian pas sudah masuk ke Al-Qur'an itu masih juga terbata-bata biasanya. Betul. Nah, makanya perlu ada konsistensi dalam membaca tadi. Konsistensi itu diterjemahkan dengan tilawah itu ya, Ustaz? Iya, tilawah. Susah banget ngucapinnya nih, konsistensi. Iya. Mendawamkan ya, senantiasa terus baca. Betul. Kalau dulu kan ada tuh, bahkan sampai sekarang masih ada ya, odots itu ya. One day one juice. Kalau terlalu berat ya kita odol. One day one lembar. Ada juga awoj. Apa tuh? One week, one juice. Nggak apa-apa, boleh. One week, one juice. Berarti dibaginya berapa tuh? 1 hari sekitar 1,5 tuh ya. Ya, bebas deh ya buat sahabat Mida. Yang penting dawam ya, Iya, didawamkan. Konsisten. Iya, supaya nanti bacanya lancar. Kayak orang naik sepeda tadi. Iya. Tiap hari naik, jadi lancar gitu kan. Betul, makin seimbang. Makin seimbang. Jadi konsistensinya itu penting banget. Jadi ya. Boleh 1 lembar, boleh 1 halaman. Baik. Yang ketiga apa, Ustaz? Nah, yang ketiga adalah tahfiz gitu ya. Jadi tahfiz. setelah kita lancar membaca, udah mahir, udah aman lah bacanya. Minim kesalahan lah ya. Iya, minim kesalahan. Okay. Karena khususnya kesalahan yang jali. Iya, jali. Karena jadi dalam Al-Qur'an itu ada istilahnya tuh lahnul jali sama lahnul khafi gitu. Ya. Kesalahan besar sama kesalahan yang ringan. Yang kesalahan besar tuh tidak merubah makna. Kalau ringan tuh biasanya ya bukan mungkin ya, orang-orang seperti saya ini masih banyak lah kesalahannya gitu ya. Dari sifatnya segala macam gitu. Nah, mungkin yang diketahui oleh orang-orang yang ta'amuk dalam ilmu qiraah gitu ya. Atau mendalami ilmu qiraah ya. Ya, konsentrasi di situ di bidang. Siap. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Nah, ini hadis ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab hadis, hadisnya hadis dhaif sebenarnya. Tapi saya masukkan ke sini kenapa? Karena untuk fadilatul amal itu kan boleh-boleh saja ya. Untuk amalannya memuliakan amalan ya. Mood booster aja lah gitu. Betul. Jadi di sini Rasulullah mengatakan man qara'al Qur'ana wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannata wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahlil baitihi kulluhum qad istawjabun nar
Jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an, kemudian dia menghafalkannya, Ya. maka Allah akan masukkannya ke dalam surga serta akan memberikannya voucher itu ya. Allah kasih voucher buat orang si penghafal Al-Qur'an ini. Voucher untuk apa? Jauh dari neraka. Memberikan syafaat kepada keluarganya. Keluarganya dulu, betul. Yang kerennya lagi, keluarganya ini udah dijamin masuk neraka. Seharusnya itu udah qadis taujabu. Jadi dia seharusnya sudah masuk neraka, tapi karena dia menghafal Al-Qur'an, dia bisa memberikan syafaat sehingga tidak jadi masuk neraka. Nah, ya, tapi cukup make sense ya kalau menurut saya. Kenapa? Bayangkan saja, ketika kita yang bukan keluarganya aja misalnya ya, hanya karena berteman baik, itu kan ada hadisnya yang nanti kalau misalkan kita nggak ada di surga, karena disuruh cari, di neraka suruh narik. Apalagi ini keluarganya banget, kerabat yang pastinya dia punya effort ya dalam menunjang si penghafal ini menjadi seorang hafizul Quran. Iya. Nah, ini buat sahabat Mida perlu kita garis bawahi bahwasanya hafizul Quran itu disebut hafiz itu bukan orang yang hafal 30 saja gitu kan. Dan dampak baiknya itu bukan hanya bagi si penghafalnya aja, bagi saudara, keluarga, orang tua. Betul. Orang tua ini nggak hanya biologis, ideologis pun bisa dapat kebaikan dari ini. Jadi misalnya nih sahabat Mida belum punya anak misalnya ya, maaf, tapi pengen punya anak yang hafal Quran, bisa menjadi orang tua ideologis, orang tua asuh. Jadi misalnya nih Mida punya program Al-Quran program tahfidz. Betul. Ini sahabat Mida sebagai pensupportnya, support dananya, sehingga menjadi orang tua asuh ideologis. Walaupun non biologis, tapi manfaatnya seperti orang tua biologis. Dia karena dia kebaikan, mensupport si anak itu dalam proses menghafal. Masya Allah, sahabat Mida tuh. Hebatnya Al-Quran di situ. Alhamdulillah. Baik, sahabat Mida, selanjutnya tahapan yang ketiga ya berarti. Kita sekarang masuk yang ketiga adalah tadabbur ya. Jadi kita anggap tadi simpelnya itu 5T. Pertama tadi ta'alum, tilawah, tahfidz, sekarang tadabbur, berarti keempat ya. Ini kayaknya udah mulai. Oke, sahabat Mida sekalian, yang keempat adalah tadabbur. Nah, Allah mengatakan afala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Jadi, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Am 'ala qulubin aqfaluha. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Saleh Asy-Syawi mengatakan bahwasanya ayat ini memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi ayat Al-Quran. Apa itu mentadabburi? Memahami ayat-ayatnya dan melarang kita untuk mengingkari. Maka dari ayat ini kita bisa mengetahui ada yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ya. Pemahaman, artinya ketika kita tidak ingin hati kita terkunci, kita ingin menjadi orang yang paham terhadap Al-Quran, maka syaratnya adalah mentadaburi gitu ya. Agar tidak terkunci hatinya. Dan agar kita menjadi orang yang paham gitu ya. Karena di sini kata Syekh Muhammad Saleh Asy-Syawi adalah Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi gitu. Nah, kalau di ayatnya kan apakah engkau tidak memperhatikan katanya. Nah, maka berarti agar kita tidak terkunci hatinya atau agar kita paham dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut, kita perlu mentadaburi, memahami. Yaitu apa? Mudah caranya gimana? Gimana tuh, Ustaz? Nah, caranya agar kita bisa mentadaburi Al-Quran, cara yang pertama bisa bahasa Arab. Waduh, ini kayaknya. Ya, ini mungkin berat kan gitu ya. Nah, karena Al-Quran kan bahasanya bahasa Arab gitu ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani wa nunazzilu minal Qur'an apa? Bahasanya di Al-Quran itu anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Allah itu menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab katanya. Nah, maka ya kuncinya agar kita paham ya kita bisa bahasa Arab gitu kan. Kalau terjemahan itu apakah? Ini dia. Nah, jadi bagian dari tadabbur? Ya, karena kan tidak semua orang bisa bahasa Arab gitu ya. Dan nggak mudah juga mempelajari bahasa Arab gitu kan. Tapi kita ingin mencapai ke T yang keempat ini kan, tadabbur. Maka cara mudahnya adalah
membeli Al-Qur'an yang ada terjemahnya gitu. Itu udah berarti membaca Quran terjemah itu sudah bagian dari mentadaburi. Ya, bukan sekedar membaca tapi memahami bahasanya di sini kan. Maksudnya ini hanya salah satu solusi agar kita mengetahui makna dari ayat tersebut yang sedang kita baca. Jadi dengan cara membaca terjemahannya, sehingga apa yang diperintahkan ayat tersebut kita bisa memahaminya. Apa misalnya ya, sekarang itu kan lagi rame child free itu ya, child free. Nah, kan kita kan ya, kalau saya mungkin nanti dianggapnya karena laki-laki ya, nggak ngerasain ya, saya juga minta maaf nih untuk kaum wanita. Nggak usah minta maaf. Nggak, maksudnya yang merasa maksudnya berat karena mengandung itu kan. Ngomong saya enaknya gitu kan, ngerasain gitu ya, benar. Tapi di sini kalau kita baca dalam surat Maryam itu, itu dramatis banget lah kisahnya. Bagaimana Maryam itu mengandung, melahirkan tanpa ditemani, tanpa seorang suami. Bahkan yang parahnya lagi, itu dia diusir dari kaumnya. Betul. Melahirkan di gurun padang pasir yang panas terik seperti itu. Bahkan ketika dia ingin makan, itu harus menggoyangkan pohonnya baru tuh sakit alaiki rotoban janiyah katanya. Jatuh kurma baru jatuh, harus usaha banget. Jadi betul. Maksudnya mungkin yang hari ini orang-orang takutkan gitu ya, itu sebenarnya sudah dilalui oleh orang-orang yang bahkan ada yang lebih parah dari itu. Lebih parah ya. Nah ini kan ketika kita membaca Al-Quran, membaca artinya, mungkin aja menjadi pelajaran buat kita, jadi pasti motivasi juga. Terus ya mungkin karena saat itu sedang berkaitan dengan isu yang lagi menyebar, itu bisa menjadi penyokong untuk mengokohkan iman kita juga, yang tadinya karena adanya isu yang tadi kan child free tadi, akhirnya kan banyak juga pengikutnya itu ya. Mungkin kita pengen juga gitu, maksudnya yang dari kaum muslimin yang lainnya, muslimah yang lainnya pengen dengan membaca ayat ini, mungkin jadinya enggak deh gitu ya kan. Artinya agama sudah menjelaskan itu dan menerangkan kepada kita bahwasannya itu tuh nggak berat. Dulu di Al-Quran ada yang lebih berat daripada itu. Benar. Ya. Akhirnya ayat ini kan bisa mengcounter ini ya. Dan akhirnya hal yang relate tadi ya nggak sebegitu mainstreamnya sebenarnya gitu ya. Tidak terinfluence atau tidak tersebar begitu cepat ketika dia mau mentadaburi Al-Quran ini saja. Oke, baik ya. Ini yang keempat ya, tadabur. Selanjutnya terakhir berarti nih. Nah, yang terakhir adalah ta'lim. Ya, setelah kita tadi mempelajari, terus kita membaca, kemudian kita menghafalkan, dan kita mentadaburi ayat-ayatnya, kan berarti kita sudah mulai paham tuh ya. Kayak istilahnya tadi orang baca komik ngerti tuh alurnya, dari mana ke dari mana, ya kan? Maka selanjutnya dia mempunyai satu tanggungan kewajiban, yaitu untuk mengajarkan gitu ya. Taklim, majelis taklim ya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu gitu ya. Sebaik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena akan sangat sayang sekali ketika ilmu itu berhenti di kita saja gitu. Karena ilmu Al-Qur'an sendiri meskipun tadi dikatakan orang yang yata'ata tadi mendapatkan pahala, tapi kalau dia nggak mau usaha, mau belajar, itu bisa jadi konsekuensi untuk berdosa juga. Kenapa? Karena nanti ketika dia baca ketemu dengan lahnul jahli terus, kan itu bahaya kan, bisa mengubah makna gitu. Maka dia mesti belajar. Makanya kata Imam Ibnul Jazari gitu ya dalam salah satu matannya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun gitu ya. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu wajib hukumnya gitu. Kemudian kenapa kita juga harus mengajarkan? Karena mengajarkan ini adalah cara terbaik kita belajar gitu sebenarnya. Ketika kita mengajarkan, akhirnya kita mengulang lagi. Ya, saya merasakan itu, saya merasakan itu. Kadang kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang justru kita belum tahu, jadi kita harus tahu. Kita mereview ulang lagi kita gitu kan. Dan itu juga yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam salah satu syairnya itu, dalam satu baitnya, walaisa bainahu wa bainat tarki illa riyadatum ri'in bi faqihi. Jadi artinya
tidak ada bedanya bagi orang-orang yang meninggalkan dan orang yang mempelajari ilmu tajwid tadi atau ilmu Al-Quran tadi, itu nggak ada bedanya kecuali pada satu hal, yaitu riyadhatul mri'in bi faqihi tadi, yaitu dia melatih mulutnya, riyadhah. Oh, riyadhah. Dia melatih mulutnya, yaitu mengulangi misalnya makhrajnya, sifatnya, menyempurnakan. Diulang-ulang terus. Karena emang ilmu itu harus diulang terus kan gitu. Betul. Kadang juga kan ada makhraj yang tidak semudah lisan orang Indonesia kan, Zat. Kayak huruf-huruf isti'la itu kan kadang perlu pengulangan dan jangan putus asa. Kadang saya memang tidak dilahirkan untuk bisa mengucapkan shot gitu. Waduh. Bot biasanya pada bod atau enggak itu. Sering tuh Zat. Saya bilang jangan putus asa, terus semangat. Karena prosesnya tadi harus diulang-ulang. Dan itulah yang nanti akhirnya dia, yang orang-orang yang syakun alaihi ajroni tadi itu. Karena dia kesulitan, dia mendapatkan 2 pahala, tapi karena bukan karena sekedar sulitnya, tapi dia terus belajar. Sedangkan kalau dia meninggalkan, ya nanti bisa-bisa dia ketemu lahnul jali tadi. Nanti kalau sudah bisa baru diajarkan gitu. Walaupun belum mahir banget, misalkan punya sedikit diajarkan gitu, nggak apa-apa Ustaz ya? Nggak apa-apa, karena kata Rasulullah kan balighu anni walau ayah gitu ya. Ya nggak apa-apa sekedar ngajarin. Jadi nggak harus jadi ustadz dulu, ustazah dulu. Setiap kita tuh pada akhirnya akan menjadi seorang pengajar gitu kan. Minimal pada keluarganya ketika dia sudah berkeluarga, punya anak. Nah, ini penting banget ya buat sahabat Mida. Apalagi di ilmu Al-Qur'an gitu ya. Minimal banget itu Al-Fatihah itu udah kita yang ngajarin. Anak kita tuh harus hafal Al-Fatihah tuh dari kita. Bahkan mesti benar bacanya. Kenapa? Karena dia akan menjadi investasi kita nanti di akhirat. Karena Al-Fatihah kan akan dibaca terus. Betul. Apalagi sholat gitu ya dibaca. Di podcast yang lalu kita bahas sama Ustaz Hari tuh. Sehari ada 17 kali kata beliau. Iya, sehari 17 kali dibaca. Belum lagi tambah rawatibnya itu baru yang fardu tuh. 17 rawatibnya berapa itu, terus ya ditambah duhanya, tahajudnya. Maka ini menjadi investasi banget. Jadi buat sahabat Mida, kalau bisa kita yang ngajarin anak cucu kita Al-Fatihah untuk pertama banget itu. Iya. Meskipun kan Al-Fatihah ya, meskipun kita belum mahir-mahir banget kan, seenggaknya kita hafal lah ya. Nanti baru dihaluskan lagi sama yang lebih gitu ya. Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat sekali nih sahabat Mida dari Ustaz Hairin ya. Mau Ustaz? Cukup ini yang kelima. Nah ini udah yang terakhir berarti ya. Oh ini yang terakhir. Tidak terasa sudah yang kelima. Jadi sebelum kita tutup, saya akan review kembali ya. Diringkas. Jadi agar cinta kita dan cinta Al-Quran tadi bisa bersua tadi ya, agar kita bisa nyaman bersama Al-Quran, maka setidaknya dari saya ada 5 hal tadi, 5 tahapan tadi, yaitu 5T ya, kita singkat 5T. Pertama adalah ta'allum ya, belajar ya. Kemudian belajarin cara baca Al-Quran. Setelah kita mulai bisa masuk ke tahap tilawah ya, membaca, didawamkan konsistensi dalam membaca. Kemudian tahfidz, dihafalkan. Tilawah dulu dong? Iya. Oh sudah ya tadi tilawah karena ya. Emang kalau kita mau di pondok-pondok pesantren ya, atau rumah-rumah Quran yang mengajarkan atau yang mengajarkan orang baca Al-Quran dan menghafal, dia itu biasanya tidak akan membolehkan santri-santri yang menghafal sebelum dia bisa baca yang benar ya. Betul. Khawatir nanti yang dibaca malah yang dihafal salah. Kalau udah salah sulit lagi benarnya. Itu lebih bahaya lagi tuh. Makanya tahapannya tadi adalah belajar caranya, kemudian dia membaca, dikonsistensikan membacanya, kemudian dia tahfiz, kemudian tadabur dipahami, dibaca artinya, kemudian ta'lim, diajarkan. Semoga bisa bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali nih. Ada hal-hal baru yang bisa diambil dari sahabat Mida sekalian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.